Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Melanjutkan apa yang telah kita kaji pekan lalu kaitannya dengan mimpi, mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan hanya melihat, diweling Muhammad Hasan Husain ada. Sampaikan salam saya kepada yang mengisi taklim di Baitul Ma'mur malam Senin itu, kira-kira. Saya tidak tahu ia mengatakan seseorang yang belum saya kenal itu dusta juga enggak benar, tapi untuk cepat-cepat menerima juga tidak pas. Waalaikumsalam. Muhammad Ibnu Sirin. Ini bukan sahabat tapi kisahnya nandes betul di dalam hati saya dalam hal kekhawatiran dia kalau sampai ada barang haram yang masuk ke mulutnya, ke mulut keluarga, anak dan istrinya akibat dari pekerjaannya. Masih ingat ceritanya ya? Iya. Wallahu a'lam, kalau saya boleh ungkapkan, Muhammad Ibnu Sirin ini utang. Saya lupa nerangan. Murid tercinta Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahkan pesan Anas bin Malik, nanti kalau saya meninggal,
yang ngimami sholat jenazah saya itu Muhammad ibnu Sirin. Ini diantara kelebihannya dan diantara usaha dia sebagai seorang pedagang, dia membeli dan menjual minyak zaitun. Wallahu alam tidak diterangkan ya, kira-kira sak drim begitu ya. Iki utang sik Mas, nanti biar saya jual dan saya bayar tepat waktu. Insya Allah muridnya Anas bin Malik tidak pernah ingkar janji. Iya, dibawa pulang sampai di rumah minyak zaitun sak drim. Jadi kalau diukur harganya ya berapa puluh juta ya. Dan itu utangan. Sampai di rumah ketika tutup itu dibuka, loh kok eneng ireng-ireng di dasar minyak tadi kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok eneng ireng-ireng lah, diambil kayu terus dicutek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata bangkai tikus. Ternyata bangkai tikus. Bagi kita persoalan itu sangat mudah. Balik ke rampung. Aku ora tuku batang tikus apa kok batang tikus. Cuma alur pemikiran Muhammad bin Sirin yang lebih kuat nilai keislamannya jauh berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Kalau minyak yang ada bangkai tikusnya ini saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orang tempat saya ngutang, ya nek diguwang, nek batang tikusnya dijupuk terus didol, apa saya tidak ikut dosa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya tidak ikut dosa? Ini astagfirullahaladzim. Yang saya jadi tertegun-tegun itu. Kalau saya kembalikan dibuang nggak ada masalah. Tapi kalau tikusnya yang dibuang dan minyaknya tetap dijual, Bismillahirrahmanirrahim, kira-kira begitu. Dia gali lubang, minyak zaitun sak drim mau ditumpahkan di lubang yang baru saja dia gali, termasuk bangkai tikusnya. Wassalam, rampung urusan halal haram paripurna. Neng kulaan sak trim, diadai sak liter, didol, namanya ya. Minyak zaitun bukan minyak sawit. Organe ndedel kabeh do bingung. Ini juga bingung. Indonesia sedang terkena apa? Sedang berduka. Karena Lumajang kemusrikannya ngendi-endi ora berduka. Pang-pang nang ngendi-endi berkibar-kibar ora berduka. Piye iki? Hah? Bolaan
taruhlah ya 1 liter 15.000 dijual, 16.000 dijual, 20.000 juga boleh. Lapa untuk makan, modalnya dikembalikan kepada yang punya. Selesai. Nah, tapi kalau minyak tadi dituangkan terus piye? Sing ku bayar kok ngendi? Utang piutang. Belanjane itu urusan besar. Tetapi menjual barang haram dengan mengelabui konsumen bahwa minyak ini kecampuran batang tikus jauh lebih besar akibatnya. Artinya bagaimana? Soal nyaur utang bisa kompromi, minta pengertian kepada yang bersangkutan. Tetapi kalau barang haram itu sudah masuk ke dalam mulut, wis rasa ditokke. Kecuali Abu Bakar Siddiq ya. Ada orang nyaur utang menjelang maghrib, artinya sebentar lagi dia iftar, dolali tanggal 3 lah. Enggak ya? Alhamdulillah. Datang orang tadi nyaur utang dalam bentuk makanan, roti apa kurma, dengar azan dari masjid, dia makan, bismillah. Baru dia tanya, ini tadi dari mana? Ini kalau Abu Bakar, roti atau kurma yang saya berikan kepada panjenengan untuk nyaur utang saya itu hasil saya menjadi dukun waktu saya masih hidup dalam suasana jahiliyah. Padahal saya juga tidak mudeng pedukunan. Mudeng oh ya tetap ora kena. Innalillahi wa inna ilaihi. Dilodok-lodokkan jarinya itu ke mulut. Ada yang ingatkan bahwa sudah ora jarak. Ini yang beri hadiah masih ada itu. Jazakallah khair. Oh sudah, kamu kan gak jarak. Oh seandainya yang keluar nyawa saya ikhlas dalam rangka mengeluarkan sesuatu yang haram, kursak cuwil roti. Masa Abu Bakar iftar sak burung muncung itu kan jarak. Muhammad bin Sirin perhitungannya nanti urusannya gampang lah. Tapi sampai masuknya sesuatu yang haram ke dalam perut saya, perut anak istri saya, perut sesama saudara saya muslim, itu sesuatu yang besar. Sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, janji untuk bayar utang sudah datang, jatuh tempo. Kok dengaran lah kira-kira begitu ya. Biasanya 1 hari 2 hari sebelumnya sudah datang. Ini pas hari H kok nggak datang. Ibnu Sirin ditunggu sehari 2 hari 3 hari didatangi. Gimana utangnya? Innalillah ya. Saya minta maaf lah diterangkan begini. Wallah alam diterangkan apa tidak. Saya belum bisa bayar. Ya sudah saya kasih tempo sekian hari. Tetap nggak bisa bayar lah. Ditengok ngendi? Sampai akhirnya habis kesabaran pemilik minyak zaitun. Persoalan tadi dibawa ke pengadilan.
Ya bloko suto. Frankly speaking, memang saya berjanji membayar hari ini tanggal sekian dan saya mengingkari janji. Duet ya. Akhirnya pengadilan memutus masuk penjara sekian tahun. Wah, bener-bener rasa dikaya ngono ke. Ini diantara yang saya astagfirullahaladzim. Ini bukan sahabat ya, murid sahabat, kelasnya sampai seperti itu. Nah, ketika berada dalam penjara itu datang berita bahwa Anas, guru dia, meninggal dunia sesuai dengan amanah pesan Anas bin Malik ya. Semua orang hormat sama dia. Di antara pesannya, nanti kalau saya meninggal yang imami sholat itu Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin di penjara. Ya akhirnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin penguasa tentu saja diperbolehkan Muhammad bin Sirin itu untuk dibawa keluar penjara menuju rumah bahagia. Tolong dirubah itu rumah duka. Tidak ada hari yang lebih membahagiakan seorang mukmin dibanding dengan hari ketika di depan rumahnya ada bendera merah tanpa moncong putih. Tidak ada hari yang lebih membahagiakan seorang mukmin dibanding dengan hari ketika dia dipanggil Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rumah bahagia itu yang duka yang ditinggal mati, tapi yang punya urusan hari ini kan yang mati lah. Dibawa ke rumah, apalagi Anas bin Malik ya, jenazah disolatkan, sudah selesai, Pak Sipir ya, petugas penjara, kalau mau mampir ke rumah barang 1-2 jam saya persilahkan, sebelum saya bawa kembali ke LP. Enggak, izin yang diberikan oleh penguasa kepada saya itu keluar dari penjara untuk ngimami jenazahnya guru saya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bukan untuk mampir. Wah, alhamdulillah, suara kepada anak lah mungkin begitu ya. Yo anake maratuwa barang. Ini kekaguman saya kepada Muhammad bin Sirin. Saya punya tetangga dulu di rumah, namanya juga Muhammad Sirin. Cuma waktu itu saya belum nyambung siapa Muhammad Sirin. Undang-undang Pak D Sirin, itu nama kecil, setelah besar berubah menjadi Pak Sartini rahimahullah, mudah-mudahan. Nah, apa kata dia? Karena Muhammad yakni Ibnu Sirin idza qassa alaihi rajulun annahu ra'an nabiyya
sallallahu alaihi wasallam qala sif li alladzi ra'aitahu sif lilladzi ra'aitahu fa in wasofalahu sifatan la ya'rifuha qala lam taro. Apabila ada orang berkata kepada Muhammad bin Sirin, saya bermimpi ketemu Rasulullah, apalagi nyampaikan salam kepada Ustadz, kata Muhammad ibn Sirin, Seblilladzi ra'aita, coba kamu terangkan pribadi orang yang kamu lihat dalam mimpi yang adalah mengaku sebagai Rasulullah itu seperti apa? Memang beliau tidak melihat Rasulullah, tetapi kisah Rasulullah tentang pribadi beliau, akhlak beliau, wajah beliau, hidung beliau, bibir beliau, telinga beliau, jalan beliau dan seterusnya itu tercatat pada pribadi dia. Fa in wasofalahu sifatan la ya'rifuha, kalau orang tadi menerangkan oh Rasulullah itu orangnya begini, padahal menurut yang dia dengar dari para sahabat tidak seperti itu. Dia bercerita tentang Rasulullah itu tinggi besar, gagah, ya soal gagah iya. Soal tampan memang, tapi tidak tinggi besar, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Lam tarohu, kamu belum melihat Rasulullah, kowe ngapusi. Kowe ngapusi. Bahwa seandainya sedikit saya nyimpang ya, seandainya orang berkisah tentang Rasulullah bahwa pribadi beliau itu tinggi besar gagah, memang ya masuk akal ya. Ada di kota Mekah sebelum beliau hijrah, jadi usia beliau masih sekitar 45, 46, 50. Ada seorang laki-laki namanya Kildah bin Usaid. Kalau itu raksasa betul, terkenal jago gulat sak Mekah. Dari keperkasaan Kildah bin Usaid itu, apabila dia berdiri di atas kulit, jaga lupa ya, unta apa sapi yang sudah dikeringkan, dia berdiri di atasnya, kemudian kulit unta tadi diberi tali 4, utara, selatan, timur, barat, ditarik oleh 4 orang. Abdullah jungkel, bagus jungkel. Keempat tali itu putus, sementara Kildah tetap berdiri tegar di atas kulit tadi. Ini Kildah bin Usaid. Muhammad, kalau kamu bisa ngalahkan gulat dengan saya, aku mlebu Islam. Disanggupi oleh Rasulullah dan menang. Dan menang, dan kita itu kalah. Cuma kelanjutannya apakah masuk Islam apa tidak, saya tidak membaca riwayat ini pribadi Rasulullah ya. Jadi sekali lagi Muhammad bin Sirin, coba kamu terangkan orang yang kamu lihat di dalam mimpi kamu, yang kamu katakan bahwa itu Rasulullah. Ketika dia menerangkan, lo kok ngalor gitu, ngalor gitu, Rasulullah kok udut, itu ya mungkin.
Bahkan tertarik aroma gudang garam saja masuk ke majelis taklim, Mbak ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Tadinya duduk terus berdiri, roh Rasulullah masuk. Nah, ngapa ta mungkin kono nek sing ngudut gudang garam itu tadi ya. Ngapusi ya. Kata-kata Ibnu Sirin ini diperkuat oleh Ibnul Hajar Al-Asqalani dengan pendapat orang yang lebih bisa dipercaya, yaitu saudara Rasulullah Syekhul Mufassirin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa wajadtu mayu ayyitu. Saya dapatkan sebuah keterangan yang memperkuat pendapat Muhammad Ibnu Sirin, yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Asim bin Kalib. Dia berkata, bapakku pernah bercerita, haddatsani abi qala qultu li bin Abbasin, saya berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ra'aitun nabiyya fil manami. Abdullah bin Abbas, saya bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur saya. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, sifhuli, terangkan orang yang kamu lihat di dalam mimpi kamu yang mengaku sebagai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala zakartul Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma fasabbahtuhu bihi. Saya lihat dalam mimpi saya itu seorang laki-laki yang wajahnya serupa dengan Hasan bin Ali, cucu Rasulullah. Saya lihat ada orang laki-laki di sana yang wajahnya menyerupai wajah Hasan bin Ali. Memang riwayat mengatakan bahwa di antara cucu-cucu Rasulullah yang wajahnya paling mirip dengan beliau itu Hasan bin Ali itu. Wong gumo aja seneng se aku ora nerangke bab gumo ora ning hubungane karo. Tapi Hasan bin Ali sebagai cucu Rasulullah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Qad ra'aita, sungguh engkau telah melihat beliau. Memang beliau Rasulullah itu wajahnya seperti Hasan bin Ali. Jadi tidak gegabah ya. Sehingga Muhammad Hasan Husain kemarin, Ustaz dapat salam dari Rasulullah, ya terima kasih, jazakallah. Bukan alaika wa alaihi salam astaghfirullahaladzim. Allah menjaga mulut saya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Mimpi ini ya saya bacakan. Ini teko soalnya ya. Sekilas saja. Semuanya sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari, marra'ani fil manami fasayaroni fil yaqdati. Barang siapa yang melihat saya dalam tidurnya, dia akan melihat saya dalam realita. Kalau Imam Muslim mengatakan faka'an nama ro'ani fil yaqdah, barang siapa yang melihat saya dalam mimpi, seakan-akan dia melihat saya ketika dia dalam keadaan terjaga. Karena setan gak bisa menyerupakan diri dengan pribadi saya. Hadis lain, man ro'ani fil manami faqat ro'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihat saya di dalam tidur, berarti telah melihat saya, karena setan tidak bisa menyerupakan diri kepada diri saya. Hadisnya lain kali bisa saya tambahkan. Tapi sering-sering mimpi ini dijadikan gacok.
dijadikan sarana untuk menjustifikasi diri bahwa apa yang saya ajarkan kepada Anda ini adalah mimpi yang disampaikan Rasulullah kepada saya. Ini kebanyakan orang-orang sufi. Bahkan ada yang lebih anu lagi ya, yang lebih geladrah lagi. Di tahun-tahun 30 tahun yang lalu itu berkembang di Malaysia dan sudah dilarang oleh penguasa Malaysia sebuah ajaran yang disampaikan oleh Muhammad Suhaimi. Muhammad Suhaimi itu orang Temanggung, kerja di Malaysia sana, terus akhirnya di sana ngaku jadi kiai, mengajarkan sebuah tasawuf al-auratul Muhammadiyah, wirid-wirid yang diajarkan oleh Muhammad yang akan membawa seseorang menuju jannah. Dari mana dia mendapatkan wirid itu? Ketika saya sedang duduk sendirian di Ka'bah, di dekat Ka'bah, jam 1:30 mungkin jam 2, sedang khusyuk beristighfar kepada Allah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan wajah yang bersih, tampan orangnya. Assalamualaikum ya Suhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man anta? Panjenengan siapa? Saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geladrah banget itu. Tapi justru kisah-kisah seperti ini yang betul-betul diuntal malang, ditelan mentah-mentah oleh para pengikutnya. Muhammad Suhaimi didatangi Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah wafat. Saya akan ajarkan kepada kamu wirid yang apabila wirid itu kamu baca, kamu akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Ada beberapa kesalahan. Tidak mungkin Rasulullah kembali dari alam kubur ke alam dunia. Tidak mungkin. Sama dengan ya Nabi salam alaika tadi. Itu rohnya ini langsung pribadi beliau. Yang kedua, diajak berbicara langsung oleh Rasulullah. Yang ketiga dan paling inti, Rasulullah mengajarkan kepada Muhammad Suhaimi sesuatu yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan tidak terdapat di dalam As-Sunnah. Berarti Rasulullah mempunyai sifat kitman. Apa kitman itu? Menyembunyikan sebagian dari risalah. Berarti al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati itu palsu. Belum sempurna. Aku belum sempurna. Kata iblis tuh ya. Ada beberapa ajaran Islam yang belum disampaikan oleh Rasulullah kepada umat, yang itu akan disampaikan kepada Muhammad Suhaimi. Nyambung enggak? Nyambung enggak? Enggak. Ya tak balen ya ora apa-apa. Apa saja yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat itu sudah paripurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama. Tidak ada sepotong ajaran Islam yang, kalau saya pakai bahasa manusia, paling kecil dan paling sepele. Enggak ada Islam kok sepele dan gitu, yang tidak disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka. Semuanya sempurna.
Sejak dari alif sampai ya. Nyambung. Wala salah. Nyambung ora. Sudah sempurna. Artinya apa? Tidak mungkin ada ajaran yang datang setelah Rasulullah wafat yang ajaran tadi tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu mesti namanya bid'ah. Loh, kok sampai Rasulullah ngajari Muhammad Suhaimi tentang wirid? Yang wirid tadi, maaf supaya lebih jelas ya, tidak diajarkan pada Abu Bakar. Lu Abu Bakar wong elek banget. Iya, jarine wong gumuk. Semua ajaran Islam sudah disampaikan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, kepada Thalhah, kepada Zubair, kepada Sa'ad, kepada Sa'id, kepada Abu Ubaidah, kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum dan para sahabat yang lain yang jumlahnya sekitar 114 sampai 124.000 orang. Semuanya sudah selesai. Lah kok Muhammad Suhaimi ngaku aku dapat ajaran. Itu jelas hapus. Gimana? Nyambung enggak? Hah? Alhamdulillah itu ya. Itu dan itu intinya di situ. Dan itu senjata paling sakti bagi setan untuk mengelabui para guru-guru tasawuf. Ya termasuk kalau nggak ngati-hati ya, tetangganya Pak Husain Habib itu, kalau nggak ngati-hati loh, mudah-mudahan mereka berhati-hati. Kalau nggak ngati-hati itu, senjata pamungkasnya itu mimpi. Lha kuwi ndelok serban wis gede-gede kok ya. Baca koran itu Bupati Mojokerto itu wilayah berdirinya negara Mojopahit ketika ulang tahun pemerintahannya yang ketiga itu sowan ke Solo itu mengadakan apa namanya ya dengan Habib Syah itu pokoknya jenenge apa ramudeng aku pokok dalam rangka untuk bersyukur, dalam rangka untuk menerima amanah rakyat dan di atas itu semua mungkin loh ya dalam rangka 2 tahun yang akan datang agar saya terpilih lagi lah. Itu gambarnya saya baca di dalam koran Jawa Pos itu seperti itu. Itu hati-hati. Jadi senjata yang paling mudah dipakai untuk mengelabui umat. Tadi malam saya bermimpi ketemu Rasulullah. Oh sing ra ngandel sapa? Maksud saya pengikut-pengikut Rasulullah berpesan kepada saya. Nah, yaudah. Itu apa yang diucapkan itu mengalahkan alif lam mim, mengalahkan qala Rasulullah, apalagi qala Abu Bakar, apalagi qala Umar, apalagi qala Utsman, apalagi qala Ali, apalagi qala Ahmad bin Hanbal, apalagi qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi sekali lagi orang yang bermimpi, ngaku bermimpi ketemu Rasulullah, kalau saya mengacu kepada Muhammad bin Sirin dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tadi, coba kamu terangkan
Sementara lah begitu ya. Sementara kalau saya diberitahu seorang, saya tadi malam mimpi ketemu dengan Rasulullah. Saya ya membaca lah ya, enggak usah sulit-sulit lah. Di dalam kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW, juz akhir itu diterangkan bagaimana tentang ya pribadi beliau, rambut beliau, cara beliau menyisir rambut, sampai kepada jenggot beliau, sampai kepada semuanya. Tapi itu tidak bisa saya jadikan bekal. Oh, Rasulullah itu jelegernya seperti ini. Bahwa antum bermimpi ketemu Rasulullah dan itu antum batin saja dalam hati, mudah-mudahan itu benar. Nek ngantek kondo karo wong liya, konsekuensinya dua kata-kata Ibnu Abbas dan Ibnu Sirin tadi. Sampai di sini belum selesai, mungkin ada yang monggo Pak Adam. Apakah orang yang dipenjara itu akan itu akan lunas atau dosa-dosa mereka akan lunas gitu? Apakah orang yang dipenjara, apakah penjara itu bisa menjadikan hutang menjadi lunas gitu kan? Ya. Gitu kan? Sama adanya perkara itu sudah selesai. Ya terpulang kepada pemilik barang yang dipinjam oleh Muhammad Ibnu Sirin tadi. Dia laporkan ke penjara. Dia laporkan ke pengadilan, tentu saja pengadilan Islam. Karena Islam, terus akhirnya diproses dan akhirnya ditanya dan mengaku, bahkan Bloko Suto akhirnya diputus oleh hakim untuk mengganti uang yang kamu pinjam dari harga minyak 1 trim itu. Hakim memutuskan kamu masuk penjara sekian tahun. Selesai. Yang bersangkutan pemilik minyak zaitun ikhlas, Muhammad Ibnu Sirin juga ikhlas, selesai. Urusan dengan akhirat juga selesai karena di penjara itu. Cuma ada jalan yang lebih, Masya Allah ya, bukan hanya lebih manusiawi, lebih menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan buatan Muhammad. Ayat 280 itu kaitannya dengan orang yang berhutang, kemudian oleh pemilik uang ditagih. Aduh, saya minta maaf, belum bisa mengembalikan. Lah kapan akan mengembalikan? Ya pekan depan lah insya Allah. Pekan depan ditagih lagi. Aduh. Sudah mau diapakan saya siap lah. Ternyata saya belum bisa. Pekan ketiga, pekan keempat. Monggo Februari ya, nggak ada pekan kelima toh. Februari aku tentukan tanggal 28. Ya sudahlah. Saya kembali kepada ayat 280 surat Al-Baqarah saja. Wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta sattaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tolong dibaca. Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh
sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi sekali ditagih, 2 kali ditagih. Begitu lho ku surah tegel. Demben semoyo, saiki semoyo. Untuk yang ketiga kali udah nggak sampai hati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya nggak akan nagih uang saya. Saya ikhlaskan dunia akhirat. Bisa jadi uang 1 juta diutang belum dibayar babar belas. Bisa jadi uang 1 juta diutang sudah dibayar 150.000 isih kurang 850. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisar, beri dia kesempatan sampai dia mendapatkan kelapangan. Wa anta saddaqu, kamu sedekahkan sebagian yang 850.000 atau semuanya, itu lebih baik. Ini orang gebes-gebes betul membaca ayat ini. Oh ini dia sedino sewengi nang bang mana kok. Islam mengajarkan seperti ini. Saya ikhlaskan. Alhamdulillah. Somben utang neh apa begitu? Oh nangis itu akhir. Allah ya Allah. Ampunilah dosa dia, lapangkan rezeki dia, beri kesempatan orang lain yang mengalami seperti saya mendapatkan kelonggaran dari dia, hati yang seperti itu. Nganten Pak Adam. Yang lain mungkin. Ini yang terakhir kaitannya dengan pertanyaan bapak kamu itu sekian waktu yang lalu ya. Jawaza ahlut takbiri ru'yatal bariyyi azza wajal fil manami mutlaqan. Para ulama, perhatikan secara gampang, memperbolehkan apabila ada orang yang berkata bahwa saya bermimpi ketemu dengan Allah. Fathul Bari. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan seperti itu, tidak ada satu ulama pun yang menyelisihi bahwa mimpi itu benar. Artinya mungkin begitu. Soal ngapusi atau tidak ya terserah kepada yang bersangkutan. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal ngapusi kok ya ling. Terus sing mbok percaya sapa? Mesti Khumaini, mesti Akil Sirat apa Sirat itu. Wa ajaba ba'dhum adzalika bi umurin qabilatin litta'wil fi jami'i wujuhiha. Lah terus ngimpi melihat Allah itu seperti apa? Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un, enggak ada satu makhluk pun yang menyerupainya. Lah kok ketemu Allah itu terus wujudnya seperti apa? Nah ini yang akan saya baca itu, antum bisa terima, bisa tidak. Tapi bermimpi ketemu Allah itu iya. Fatarotan, kadang-kadang Allah menampakkan di dalam mimpi tadi bisultan, sebagai seorang raja. Silakan diterima, silakan tidak, tapi di sana. Watarotan bil walid,
kadang-kadang dengan orang tuanya, bapaknya, wataratan bisayyid, suatu ketika dengan tuanya, wataratan birais, suatu ketika dengan pemimpin mereka. Ini silakan diterima, silakan tidak, tetapi bermimpi ketemu dengan Allah itu suatu keniscayaan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara bermimpi ketemu dengan Rasulullah itu harus betul-betul bisa membuktikan siapa yang saya lihat dalam mimpi tadi dan seperti apa wujudnya, dan tidak mungkin dalam mimpi tadi Rasul mengajarkan sesuatu di luar Al-Quran dan Sunnah. Cukup ya. Jadi ya sebaiknya kalau kita mimpi ketemu Rasulullah ya alhamdulillah. Ora usah dikandhake wong liya. Ora usah dikandhake wong liya lah gitu. Ada orang yang cerita kepada saya, biasanya gitu, kalau saya mimpi ketemu Rasulullah itu tahun depan akan haji lah. Ya wis kono lah gitu. Aku ya ora takon padune sok ben arep gua kaji lah saiki kondo ngimpi ketemu Rasulullah. Masih ada satu persoalan lagi yang akan saya angkat, dan ini lebih ringan tetapi waktunya yang tidak mengizinkan dan fisik saya juga harus saya jaga. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.